Kepastian jadwal uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ditetapkan, yakni mulai hari ini, Jumat, dan besok, Sabtu. Jumat, Komisi 1 memverifikasi kelengkapan dokumen Andika yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Di antara dokumen yang diperiksa adalah laporan pajak dan laporan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Sabtu, Andika baru diuji soal visinya membangun strategi pertahanan Indonesia. Salah satunya tadi kan verifikasi dokumen rangkaiannya. Lantas setelah verifikasi dokumen ya masa kita jangan sampai nanti ada yang terburu-buru gitu kan. Jadi untuk yang fit proper untuk panglimanya itu hadir itu kan jadi tadi disampaikan bahwa penyampaiannya 30 menit untuk terbuka untuk rekan-rekan wartawan. Jadi itu kira-kira supaya satu hari itu selesai semua dan Senin sudah diparipurnakan. Uji di DPR diprediksi berjalan mulus, lantaran tak ada penolakan dari fraksi di DPR soal pencalonan Jenderal Andika. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengapresiasi Andika yang lama berkarir di Kopassus, Satuan Elit TNI Angkatan Darat, layak menjadi Panglima pengganti Hadi Cahyanto. JK yang wakil presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019 menilai Andika adalah orang yang berpengalaman dalam kemiliteran. Ya kita dukunglah apa-apa Presiden Jokowi. Kita tidak potensi untuk secara moral. Beliau kan sudah pengalaman, makanya siap kekar lagi kan. Berarti artinya cocok Pak ya pemilihan Jokowi itu Pak ya? Pemilihannya cocok ya atas satu nama itu? Kita ikut dulu Presiden ya. Cepatnya proses uji di DPR lantaran surat Presiden Joko Widodo baru dikirimkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu. Sementara itu, perdebatan soal siapa pilihan Jokowi antara Andika dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, telah berlangsung sejak Agustus 2021. Tim Liputan, Kompas TV. Rekan kami Tifal Solesa sudah ada di gedung DPR RI memantau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. Tifal, ini jadi hari ini adalah pemeriksaan dokumen saja, nah setelah itu langsung dilanjutkan besok Sabtu pada pukul berapa? Tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat dijadwalkan oleh Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Jenderal Andika Perkasa, saat ini statusnya masih sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang diajukan namanya oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI yang nantinya akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan mendekati masa purna tugas atau masa pensiun begitu pada November 2021 tertanggalnya begitu di usia 58 tahun. Nah, untuk prosedurnya sendiri seperti apa sebetulnya sudah diingatkan dari atau disampaikan kemarin oleh salah satu anggota Komisi 1 DPR Bobi Rizaldi dari fraksi Golkar bahwa prosedurnya nanti akan ada gambaran selama 30 menit Andika menyampaikan visi misi umum yang akan coba dipaparkan ke hadapan anggota parlemen. Nanti akan dalam gambaran seperti apa kemudian Andika akan membawa satuan TNI ini ke depan setidaknya dalam kurun 13 bulan masa jabatannya nanti, mengingat masa pensiunnya Andika juga akan berlangsung nanti di tahun depan tahun 2022 begitu. Lalu hal-hal apa saja mungkin akan jadi concern dari perbaikan Tentara Nasional Indonesia ini selama masa jabatan Andika nantinya, kalau nanti sekali lagi kalau nanti DPR pada akhirnya mengesahkan atau menyetujui pengusulan nama dari Andika ini sebagai Panglima TNI yang baru. Nah, terkait dengan prosedur yang berlangsung pada hari ini, sebetulnya di hari Jumat Komisi 1 hanya sebatas mengecek administrasi atau verifikasi secara orisinalnya begitu. Ada beberapa berkas yang akan dicek begitu oleh tim terkait dari Komisi 1. Beberapa dokumen tersebut salah satu diantaranya adalah laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang disampaikan pejabat negara dalam hal ini Andika kepada KPK. Dari beberapa referensi termasuk dari laporan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, tercatat bahwa Andika telah melaporkan harta kekayaannya terakhir kali di tanggal 20 Juni 2021 dengan total harta senilai hampir 180 miliar rupiah. Terkait dengan hal ini, apakah kemudian dari Komisi 1 juga akan mempertanyakan soal harta kekayaan ini kepada Andika? Bobi Rizaldi yang kami temui kira-kira hampir 1 jam yang lalu menyampaikan bahwa dipastikan tidak akan ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan administrasi lagi yang ditanyakan dari anggota parlemen kepada Andika saat uji kepatutan dan kelayakan esok hari, termasuk dalam hal ini soal LHKPN.
mereka atau dalam hal ini parlemen akan fokus untuk menguji kelayakan Andika secara kompetensinya sebagai Panglima TNI atau calon Panglima TNI ke depan begitu sebagai anggota TNI, apa kira-kira perbaikan untuk sumber daya manusianya, lalu juga bagaimana sikap untuk melakukan pertahanan siber begitu ya, karena beberapa hari kebelakang kita juga mengalami hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan ataupun juga keamanan dalam jaringan begitu. Ini akan menjadi fokus utamanya, tidak akan lagi ada hubungan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Itu penegasan yang disampaikan. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya kenapa kemudian ini terbilang cukup panjang, terbilang mulai dari munculnya dua nama yang menguat sebagai kandidat Panglima pengganti Marsikal Hadi Cahyanto, lalu sekarang sudah ada nama Andika Perkasa yang diajukan oleh Presiden sendiri kepada DPR RI untuk menjadi calon tunggal begitu, sebetulnya sudah terbuat di regulasi kita, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pada pasal 13 sudah diterangkan di situ dari ayat 2 sampai ayat 6 bahwa persetujuan ataupun juga pengganti dari Panglima TNI, pergantian ini namanya akan diajukan oleh Presiden dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Calon namanya sendiri kalau dalam aturan disebutkan Presiden diharapkan mengusulkan satu nama dari matra tertentu yang ditetapkan, walaupun kemudian tidak ada kebijakan khusus sebetulnya harus secara benar-benar bergantian dan wajib itu dilakukan. Kalau kata wajib untuk wajib bergantian antar matra sebetulnya di aturan ini tidak tercantum secara eksplisit begitu. Tapi setidaknya aturan untuk melakukan upaya pergantian ini harus benar-benar bertahap dilakukan. Tidak bisa langsung Presiden yang mengesahkan, tapi harus mendapat persetujuan dari parlemen. Apakah kemudian ada potensi nama yang diusulkan Presiden ini tidak bisa disahkan? Bisa saja, tapi sejauh ini untuk dari segi dinamika politik di parlemen tidak ada nada negatif atau tidak ada fraksi manapun yang menolak atas usulan nama Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ini, Pak Skalis. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari kawasan DPR RI Jakarta.